Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliani, NIM 1814080008. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian komprehensif dengan Ibu Nur Hasnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadid min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum fihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliani, NIM 1814080008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem sonar dan fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama yaitu mengenai sistem sonar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sistem sonar merupakan mata pelajaran fisika yang kita bahas biasanya pada kelas 8. Nah, sebagai pengingat bahwa sistem sonar ini merupakan sistem yang digunakan untuk dapat mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara, yaitu frekuensi tinggi yang dalam bentuk ultrasonik. Sistem sonar atau sound navigation and ranging ini merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir suatu ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda. Jadi, yang termasuk ke dalam teknik sonar ini adalah berfungsi memanfaatkan gelombang akustik, yang mana gelombang akustik di sini juga dikenal sebagai gelombang suara, yang merupakan jenis gelombang longitudinal yang merambat dengan cara kompresi adiabatik dan dekompresi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa macam-macam gelombang itu ada beberapa macam, yang salah satunya adalah gelombang longitudinal, yang merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah perjalanannya. Lalu bagaimanakah prinsip kerja
sistem sonar ini jika kita kaitkan dengan karakteristik gelombang bunyi. Pada umumnya, prinsip dari kerja sistem sonar adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik, yang mana sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter dan juga alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut sensor atau receiver. Adapun hewan-hewan yang memiliki kemampuan sistem sonar adalah ada lumba-lumba dan juga kelelawar. Selain itu juga ada hewan lain seperti kucing dan anjing. Yang pertama yaitu pada lumba-lumba. Seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa lumba-lumba memiliki sistem sonar yang terdapat di dalam tubuhnya. Adapun cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba yaitu lumba-lumba sebagaimana kita ketahui, ia bernapas menggunakan lubang yang ada di atas kepalanya. Nah, tepat di bawah lubang inilah terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Nah, jadi udara yang pada kantung-kantung ini nanti lumba-lumba dapat menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsep dari gelombang ataupun bunyi adalah bisa merambat jika ada suatu medium. Nah, mediumnya pada lumba-lumba ini adalah udara yang terdapat di kantong-kantongnya. Selain itu, hewan yang kedua yang memiliki kemampuan sistem sonar adalah kelelawar. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelelawar adalah hewan noktural atau yang aktif di malam hari dibandingkan siang hari. Nah, pertanyaannya, mengapa kelelawar ini bisa tetap aktif di malam hari, baik dalam bentuk penglihatan maupun pendengarannya? Nah, itu karena dia memiliki sistem sonar atau yang berbentuk sistem ekolokasi, yang mana pada saat malam hari, jadi kelelawar bisa menemukan sasaran melalui jarak yang beribu-ribu mil jauhnya. Nah, inilah yang fungsi dari sistem sonar ini pada kelelawar. Nah, selain dari kelelawar dan juga lumba-lumba, terdapat hewan lain yang juga memiliki sistem sonar, yaitu ada anjing dan juga kucing yang memanfaatkan bunyi ultrasonik untuk dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Selain itu juga ada burung walet yang memanfaatkan bunyi ultrasonik untuk navigasi atau melakukan ekolokasi, hampir sama dengan kelelawar tadi. Secara alamiah, sistem sonar terdapat pada beberapa hewan tertentu yang telah dikaruniai kelebihan itu. Nah, jadi dalam bidang biologi ataupun teknologi, para ilmuwan telah banyak mengembangkan fungsi dari sistem sonar ini yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun kepentingan medis. Nah, contoh manfaat dari sistem sonar ini adalah pemanfaatan gelombang ultrasonik yang digunakan pada alat USG atau ultrasonografi, yang mana itu dimanfaatkan untuk dapat mengamati janin bayi di dalam kandungan. Nah, prinsip kerja dari USG ini adalah alat ini dapat memancarkan berkas ultrasonik ke rahim ibu hamil yang kemudian nanti akan melacak perubahan frekuensi bunyi yang dari jantung yang berdenyut dan darah yang berdebar. Nah, selain dari bidang medis, juga ada dalam bidang teknologi, yaitu sistem sonar dapat mengetahui kedalaman laut. Nah, jadi bagaimanakah prinsipnya? Nah, jadi kedalaman laut nantinya akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara dan dari sistem sonar. Nah, gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima kapal 4 detik kemudian. Nah, lalu cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1400 meter per second. Nah, jadi nanti sebuah kapal akan memancarkan sinar ke dalam air. Maka dari pantulan sinyal tersebut akan menimbulkan efek gema dan akan dipantulkan kembali kepada sistem penerima atau receiver
yang akan dilakukan pengsakulasi mengenai jarak objek dari lokasi kapal dan juga informasi lainnya yang berada di pemetaan bawah laut.